Shalom. Shalom. Sungguh kita bersuka cita pada saat siang hari ini kita boleh datang ke gereja, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama orang kudus kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan kita. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita boleh bersatu teduh sejenak. Kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang boleh Allah berikan bagi kita. Hingga pada saat siang hari ini, kita boleh melangkahkan kaki kita boleh hadir di tempat ini, kita boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Bapa, untuk kami tetap diam dan tinggal di dalam bait-Mu ya Bapa. Terpujilah Tuhanku yang baik, kami bersyukur Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku Tuhan, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sekali lagi kita mau katakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu
hari Yesus kami mau meninggikan Engkau ya Allah. Biarlah nama-Mu saja yang kami tinggikan Yesus. Tak bertelut menyembah Engkau Yesus. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Engkau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Katakan ku sembah Tuhan ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Engkau Yesus. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Tuhan ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Benar ya Yesus, benar ya Bapa. Tiada lutut tak bertelut ya Tuhan. Tiada lidah tidak akan mengakui Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang layak kami tinggikan. Engkau adalah Allah yang layak kami sembah ya Tuhan. Sungguh kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Semua karena anugerah Allah yang Allah boleh berikan bagi setiap kami. Hingga pada saat pagi siang hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami ingin mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Berkati setiap kami di tempat ini Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang akan mengambil bagian dalam tugas pelayanan. Setiap anak-anak Tuhan yang akan duduk diam mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami ya Bapa, yang mereka boleh memiliki lemah tubuh Tuhan dikarenakan sakit. Kami percaya Tuhan pada saat ini kuasa dari darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib boleh menyembuhkan segala sakit penyakit mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh bersuka cita dan mereka boleh merasakan kesembuhan yang daripada Allah. Mereka yang memiliki beban berat ya Tuhan, kami percaya Tuhan beban itu Tuhan akan angkat ya Bapa, sehingga mereka boleh memiliki kelegaan yang daripada Allah. Terpujilah Allahku yang baik, terpujilah Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami siap memulai ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Haleluya, haleluya, amin. Masih bangkit berdiri. Saya mau bertanya sama saudara-saudara, Bapak Ibu, siapakah di sini yang ingin menjadi pekerja Kristus? Terpujilah nama Tuhan. Pekerja Kristus bukan hanya semata-mata yang terlihat di dalam gereja, yang seperti Bapak Gembala atau misalnya seperti saya yang pada saat ini berdiri. Apapun yang bisa boleh kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, biar itu boleh terjadi dan kita boleh perbuat di dalam hidup kita. Kita mau katakan, pekerja Kristus yang mulia, telah lama aku cari-cari. Kita mau bersuka cita, kita mau bertepuk tangan dan bersorak-sorai. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi.
Sekarang kaum Hawa siap-siap. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Katakan sama-sama. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladang. Hanya anugerah. Aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa. Bukan sembarang pekerja. Dia musik apa sih pelankan. La la la, Yesusku. Dia raja. Memanggilku menuai ladang. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa. Sekali lagi ya kita mau katakan, bukan sembarang pekerja. La la la, luar biasa. Dia raja. Lala memanggilku sebagai apa? Untuk menuai ladangnya, amin. Lala, aku dipakai olehnya. Lala, sungguh amat istimewa. Menjadi pekerja Kristus yang mulia. Menjadi pekerja Kristus. Pekerja Kristus yang mulia. Oh, luar biasa. Terpujilah nama Tuhan kita. Silakan duduk. How sweet that sound, that sound of rain like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Saya ingin mengulang sekali lagi. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Saya berterima kasih kepada Tuhan, saya sudah melihat janji keselamatan itu. Kalau Tuhan bilang di Mazmur, janji Tuhan itu seperti emas yang dimurnikan 7 kali. Saya percaya kalau saya bisa melihat anugerah Tuhan itu hanya oleh, saya bisa melihat janji keselamatan itu hanya oleh anugerah Tuhan semata. Terima kasih. Saya mengucap syukur pada Tuhan karena kasih setia Tuhan selalu luar biasa kepada semua kita, dan termasuk saya juga. Tuhan, penyertaan Tuhan pada minggu ini yang saya alami, bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi saya. Yang beberapa waktu kita beribadah doa, Tuhan, saya pernah sakit lutut yang saya rasakan. Terus selang beberapa bulan ini nggak ibadah doa kan, mendingan juga, nggak sakit lututnya. Tapi Tuhan
kemarin menggugah hati saya karena apa ya, nggak tahu, saya jatuh pada hari Senin kalau nggak salah, minggu malam Senin saya jatuh dari tempat tidur kayak anak kecil saya lah, jatuh dari tempat tidur itu. Tapi puji Tuhannya apa, karena Tuhan menyertai saya bahwa saya jatuhnya itu dengkul lama, jatuhnya kepala sini, jadi saya lengkup ini jatuh ke ubin, ini duluan, mungkin ini duluan babruk gitu ya, karena saya kaget. Pulas-pulasnya tidur gitu loh ya, jam 1:30 hampir 1:30. Ya puji Tuhan, ya mungkin Bapak pikirannya, wah ini jangan-jangan stroke karena saya punya darah tinggi ya. Tapi Bapak begitu saya jatuh, begitu saya nggak bangun-bangun, Bapak, saya nangis, tertelungkup di situ nggak bangun-bangun. Tapi Bapak itu kalau, ayo bangun Pak, bangun sendiri, bangun. Saya tapi masih nangis di bawah gitu ya. Terus mungkin pikiran Bapak, kalau orang bangun jatuh katanya jangan dibangunin, mungkin pikirannya begitu. Saya juga berpikir begitu, ini Bapak pasti nggak mau nolongin biar saya bangun sendiri. Memang ya karena penyertaan Tuhan. Nah, Tuhan berkati saya pelan-pelan bangun dan tapi saya sakit di sininya, masih pegel gitu, jadi enggak memar, tapi yang memar di sini sampai sekarang masih ada bekasnya, ini masih biru. Kayak kemarin dipegang begini sakit, tapi puji Tuhannya apa, enggak melesok, enggak lukaan gitu ya, cuman biru aja, biru bulat gede. Ya puji Tuhan, itulah penyertaan Tuhan. Saya sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai saya dalam setiap kehidupan saya, dan bersyukurnya juga sampai saat ini saya bisa datang ke gereja dan juga Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan saya pribadi maupun keluarga. Itulah pengucapan syukur saya. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Ada kabar sukacita yang kami sekeluarga terima. Mau punya diri lagi. Ya begitu, yang sukacita yang Tuhan berikan, mengucap syukur karena kami tidak berencana, tapi memang ya Tuhan yang memberikan sukacita ini. Jadi saya minta dengan doa, memang baru ya masih bahaya ya kelihatan atau untuk pergerakan karena masih ya belum ada 2 minggu lah. Semoga semuanya dilancarkan, semuanya sehat, Tuhan yang menyertai. Itu yang menjadi sukacita saya. Minta tolong mengenal doa. Terima kasih. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menerima kebenaran dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ayat ke-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Terpujilah nama Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, Tuhan firman, mintalah. Firman carilah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan firman mintalah.
dalam pujian ini. Tuhan firman mintalah. Tuhan firman mintalah. Tuhan firman carilah. Tuhan firman ketuklah. Tuhan jadikan jauh. Sekali kita mau katakan Tuhan firman mintalah. Tuhan firman carilah. Tuhan firman ketuklah. Tuhan jadikan jawab. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Takkan dapat memberikan ular pada yang minta. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Takkan dapat memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Takkan dapat memberikan ular pada yang minta. Roh hati, sebab tangan Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya. Selalu terbuka bagi yang minta tolong. Takkan dapat memberi yang jahat pada anak yang minta. Pada anak yang minta. Pada anak yang minta. Segala puji hormat serta syukur kami naikkan ke hadapan Bapa di surga. Kami sudah membuka mulut kami untuk mengagungkan kebesaran Tuhan. Mendengar kesaksian daripada anak-anak Tuhan, penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan mereka. Dan secara khusus juga seluruh jemaat yang sudah menempatkan diri di gedung gereja ini. Kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kami ada sampai saat ini untuk bersekutu bersama-sama menyembah Tuhan. Demikian juga jemaat yang tidak bisa hadir karena kondisi yang mereka alami, mereka ada di rumah, dan seluruh anak-anak Tuhan yang boleh bersama-sama dengan kami beribadah secara online pada hari ini juga. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami semua melewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan pada hari ini. Pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu Bapa, biarlah perenungan firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kami, menguatkan kami di dalam kami mengiringi akan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan ini, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita membuka dari 1 Timotius 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat ini cukup panjang, tapi saya ingin membawa kita membaca ayat yang ke-6 saja. Kalau sudah mendapatnya, kita akan membacanya bersama-sama. Dari 1 Timotius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, tapi kita baca ayat yang ke-6 saja. 2, 3.
dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ya, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan serta melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah giat, semakin giat melayani. Kita sudah melayani Tuhan di gereja ini. Dan kerinduan kita adalah kita semakin giat lagi. Apa yang menjadi tolak ukur kita? Karena kita sudah melayani dan atas dasar pelayanan itu kita semakin giat lagi. Artinya harus semakin ke atas. Kehidupan juga demikian, dulunya kita anak kecil, bayi, anak kecil, sudah pemuda, dewasa, dan semakin tua. Itu adalah suatu pertumbuhan. Kerohanian, pelayanan kita juga demikian. Jangan dulunya kita semakin kuat, setia melayani, tapi tiba-tiba kita undur. Karena sesuatu hal mungkin. Tapi kalau karena usia, ya sudah wajar. Tapi kalau karena sesuatu, tidak enak, tidak cocok, dan lain sebagainya, itu adalah urusan pribadi kita. Tapi yang penting kita harus tetap setia untuk melayani. Giat. Sehingga tema kita pada bulan ini adalah bagaimana sikap kita kepada Tuhan dalam pelayanan itu yang menentukan. Kalau kita mendasarinya atas pujian, sesuatu hal dilihat oleh orang, tetapi saat kita tidak diperhati, tidak dilihat, akhirnya kita katakan, percuma, saya juga capek. Tidak diperhitungkan. Hal inilah yang menentukan kita, sikap kita, giat kita dalam melayani Tuhan. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan dalam pelayanan. Sehingga pada bulan atau minggu lalu kita harus meletakkan dasarnya dulu. Segala sesuatu yang kita buat harus dasarnya yang menjadi patokan. Kadang-kadang kita katakan, dasar enggak penting, yang penting jalan. Orang yang jahit juga kalau tidak ada polanya hanya jahit-jahit loh, mau arah kemana, ini mau bentuknya kemana, akhirnya mau pakai, aduh salah, permak lagi. Waduh salah, permak lagi, akhirnya jadinya ukuran kecil, jadinya besar, akhirnya jadi kecil-kecil, akhirnya waduh enggak kepake ini. Bangun rumah juga demikian, kalau tidak ada polanya bangun, lihat dulu, coba lihat dulu arahnya. Sebaiknya arahnya bukan demikian, harus dari sini. Akhirnya habis waktu bongkar sini, pasang ke sebelah lagi. Mau demikian akhirnya ya habis waktu, tinggal waktu sudah tua, tidak menikmatinya. Nah ini penting. Dasar, kalau kita meletakkan satu dasar yang baik, maka apa yang akan kita letakkan pada dasar yang bagus itu semuanya akan menjadi baik. Demikian juga dalam hal mendidik anak kita dan juga pelayanan kita. Kalau kita katakan ya kasih aja, nanti dengan berkembangnya waktu dia akan lakukan sesuatu hal. Lalu waktu dia sudah besar kita mau bentuk, aduh enggak bisa. Karena ya saya selalu katakan kalau bunga, kalau kita mau bentuk dia semaunya kita, dia akan ikut waktu dia masih muda. Tapi kalau dia sudah tua, kita akan berusaha, kemungkinan besar bunga itu akan menjadi rusak. Nah ini penting dasar. Dasar pelayanan kita karena kita dipanggil oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, dan Tuhan yang memperhitungkan pelayanan ini dasarnya dulu. Bahwa Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang menempatkan kita, dan Tuhan yang sama yang menghargai pelayanan kita, bukan manusia. Tapi Tuhan yang mempunyai pelayanan itu. Nah untuk hari ini setelah kita melihat dasarnya, kita harus tahu bahwa pelayanan kita itu adalah pelayanan Kristen yang baik. Artinya lawan kata yang baik, ada yang tidak baik. Sini kita akan melihat kehidupan bagaimana pelayanan kita, apakah kita ini termasuk orang Kristen yang melayani Kristus dengan baik. Ataukah kita melayani karena ada hal yang ingin kita capai. Kalau capainya adalah memuliakan Tuhan, itu adalah hal yang sangat baik. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita tahu bahwa saya
dan jemaat Tuhan ini, kita ini adalah tergolong seorang pelayan Kristus yang baik. Karena pada minggu lalu saya sudah menjelaskan bahwa setiap jemaat Tuhan itu adalah pelayan Kristus. Karena kita diibaratkan suatu tubuh dan semua tubuh itu mempunyai fungsinya masing-masing. Dan juga dikatakan seperti bangunan. Dan juga material-material itu dari bahannya yang berbeda-beda, tetapi mereka disatukan dalam satu bangunan. Fungsinya berbeda-beda. Kalau besi dalam bangunan dia untuk menegakkan. Kalau semen untuk mengeraskan pasir. Nah, kalau air ya untuk supaya menyatukannya. Sehingga semuanya menjadi satu, tegak dan berdiri. Kalau hanya semen kita campur keras ya hanya ratanya di lantai, tidak akan tegak. Artinya setiap bahan material punya fungsinya masing-masing. Demikian juga dalam pelayanan Kristen itu, kalau kita tahu fungsi kita masing-masing, maka kita akan katakan, saya menjadi pelayan Kristus yang baik. Dalam MC tadi mengawalinya dengan posisi dan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana kita tahu bahwa kita itu adalah pelayan Kristus yang baik? Tadi dalam ayat pembacaan kita, menjadi pekerja Kristus yang mulia ataupun yang baik. Yang pertama, kita baca ayat yang ke-6 bersama. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam segala pokok iman. Andal. Ya, saya menggarisbawahi sebenarnya ada kata di sini terdidik dan juga ajaran yang sehat. Kriteria seorang pelayan Kristus yang baik itu, dia harus terdidik dalam pengajaran imannya. Saya harus garis bawahi ini adalah terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Pokok iman Kristen itu yang menjadi dasar kita. Yesus telah lahir ke dunia, mati, bangkit, naik ke surga. Itulah yang kita beritakan. Harus itu menjadi dasar iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak terdidik, saya melihat ini terdidik ini artinya sudah dididik. Artinya dia sudah memahami. Terdidik artinya dia sudah melewati tahap-tahap tertentu. Ini adalah seorang yang sudah terdidik. Artinya dia terdidik berarti dia sudah pintar dan dia tahu apa yang dia kerjakan. Mengapa ini penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, menjadi pelayan Kristus yang baik itu kita harus terdidik. Karena tidak sedikit orang menyampaikan bukan masalah pokok iman yang disampaikan, tetapi melalui pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Apakah itu salah? Tidak salah. Tetapi pengalaman hidup seseorang bersama dengan Tuhan itu, saya harus kutip itu adalah subjektif. Mengerti maksud saya subjek ya? Ada orang yang naik pesawat Sriwijaya. Oh puji Tuhan saya dibatalkan ataupun terlambat naik pesawat dan saya hidup dan Tuhan baik kepada saya. Menjadi pertanyaan kita yang pilot memahit itu, apakah Tuhan tidak menyayangi dia sehingga dia, kalau kita kombinasi dengan orang yang Tuhan membatalkan saya dan Tuhan izinkan dia untuk masuk, yang mana yang kita harus pegang? Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pandemi COVID-19 ini, lalu orang katakan saya dilindungi oleh Tuhan, semua keluarga, semua jemaat terpapar virus COVID-19, hanya saya yang tidak, Tuhan itu baik. Dan apakah Tuhan tidak baik kepada orang-orang yang terpapar? Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini masalah subjektif. Bahwa yang kita pahami dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan membentuk kita dengan begitu indah untuk suatu rencana yang besar di hadapan kita.
kembali saya garis bawahi kalimat saya adalah Tuhan sedang membentuk kita dalam semua proses perjalanan hidup kita untuk mencapai suatu harapan yang besar yang Tuhan sudah persiapkan kepada kita untuk menjadi alat berkat dalam tangannya. Adik saya yang pendeta di Kendari, dia terpapar COVID. Dan orang katakan bahwa semua orang yang terpapar itu dikucilkan dan kayaknya jadi aib. Orang bersentuhan pun ataupun ketakutan, akhirnya dia menulis suatu kalimat ini, semua orang bisa mengalaminya. Dan juga dikatakan siapapun dia tetapi harus diingatkan bahwa virus COVID-19 bukan aib bagi seseorang. Sehingga kalau aib, kenapa sebanyak sekali pendeta malah kata sudah aja bisa kena kan? Namanya penyakit dia tidak milih. Wah ini saya akan pilih-pilih. Dulu katanya ya tentara yang untuk mematikan ini ya. Itulah pandangan. Tetapi satu hal yang penting bagi kita. Kalau kita terdidik dalam pengajaran iman kita, maka yang kita sampaikan itu adalah inti daripada firman Tuhan. Pengalaman penting tetapi subjektif. Itu adalah pengalaman saya, boleh saudara ikuti dan boleh tidak. Dan itu adalah pengalaman saudara-saudara yang lain, itu boleh atau tidak. Saya akan pengalaman kami untuk menantikan keturunan, Pak Tumpal sudah dapat 2 luar biasa. Kalau Tuhan kasih 2, 3 saya juga puji Tuhan. Kami menikah dalam usia yang tidak mudah. Ibu mau dikasih lurus rambutnya supaya jadi muda, saya bilang puji Tuhan enak dipandang. Ya, saudara, waktu perjalanan hidup dalam pernikahan kami 2 tahun sudah mulai gelisah. Tuhan belum kasih keturunannya, sudah mulai gelisah, umur dihitung. Enggak apa-apa, Mak Sarah juga sudah tua dan juga menopause, juga Tuhan kasih anak. Saya bukan Sarah, saya seondang katanya. Oh iya tahu. 3 tahun kami berobat. Dikasih vitamin supaya kami jadi sehat. Memang kami sehat, saya gemuk. Waduh, kalau saya duduk sudah memang tidak bisa seperti Yabes lah. Akhirnya saya bilang, aduh Mak stop ini terlalu gemuk saya. Lalu dokter kandungan katakan dipindahkan ke satu dokter yang lain, itu memang rumah sakit terkenal. Juga tidak menemukan solusinya. Akhirnya orang tua kami juga bukan orang tua kandung, orang tua dari nang tulang itu, tante lah. Ke tempat yang seharusnya tidak diurut ya. Mungkin saya sudah sampaikan ya. Karena dalam kondisi akhirnya keluarga gelisah, kami pun gelisah jadi stres. Waduh, gimana kita harus jadi stres? Akhirnya saya bilang stop. Itu saya bilang kalau dengan cara ini mendingan saya tidak punya anak. Bukan saya yang tidak mau, tetapi Tuhan yang akan memberi. Istri saya katakan kalau memilih jodoh itu adalah hak kita. Tetapi kalau untuk punya anak itu adalah urusannya Tuhan. Kalau kita bisa cetak dari tanah liat ya kita cetak aja. Kayak orang kan baru cetak tanah liat, baru disembah. Saya juga heran bisa ya, dia buat sesuatu dari dia minta sesuatu dengan apa yang dia buat. Kan hebat kan manusia ya. Pulang dari kerja dia kasih minyak, kasih halus. Oh besok kamu kasih saya rezeki ya kan. Dia pulang dia sembah, saya pergi kerja. Pulang juga datang dia sembah. Ya, yang dia buat itu hanya diam, tetapi dia yakin bahwa itu ada pemberi rezeki untuk dia. Makanya saya bilang hebat juga orang bekerja. Dia duduk-duduk sudah bisa perintah orang kamu akan dapat sesuatu. Itu karena tidak terdidik dalam pengajarannya. Nah, saudara, melewati saya katakan waktu kami menunggukan keturunan, nah memang sudah waktunya kami sudah tua. Saya bilang, sudahlah kalau Tuhan memang tidak kasih, kita tetap melayani Tuhan dengan setia. Akhirnya di usia kami yang memang tidak muda, 40 tahun, baru Tuhan berikan, saya bilang, Tuhan itu luar biasa. Itu adalah pengalaman iman kami. Apakah kami katakan kepada orang, kamu harus ikut kami 40 tahun baru kamu akan dapat? Ya tidak mungkin. Waktu kami Tuhan kasihkan karunia, makanya saya katakan tadi bahwa Tuhan membentuk kita dalam perjalanan iman kita untuk mempersiapkan suatu hal yang besar di depan kita. Saya proklamirkan seperti Pak Tumpal tadi katakan, puji Tuhan.
istri saya sudah positif dan sudah hamil. Orang jemaat bilang kaget, bilang, kok bisa katanya? Oh suaminya. Gitu. Kalau enggak ada suami baru kita katakan, oh ya bisa ya. Ya Pak Tumpal ya. Amin. Anak-anak muda cepatlah supaya sekolah minggu kita banyak toh. Ibu lagi tidak ada kegiatan karena belum ada sekolah minggu, akhirnya supaya lebih banyak lagi. Si Mei sudah senyum-senyum, maju Mei. Pantang menyerah. Akhirnya orang telepon. Minum obat apa sehingga dapat keturunan? Istri saya katakan kami selalu menggunakan waktu kami untuk berdoa. Dokter mana, rumah sakit mana? Dari Kendari, dari Kalimantan, dari Makassar, dari Jayapura selalu telepon tanya, dokter mana? Kami katakan dokter di atas segala dokter, yaitu adalah Tuhan kita. Artinya kami dapat menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi orang untuk melihat suatu pekerjaan yang besar. Yang kedua, ya di sini dikatakan bahwa pelayan Kristus yang baik itu dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek moyang tua, latihlah dirimu beribadah. Ayat ke-8 mengatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kriteria pelayanan Kristus yang baik itu, dia itu harus terlatih dalam ibadah. Saya membuat gambar ini, latihan itu penting. Tidak semua orang bisa dan harus latihan. Kalau tidak latihan tentu akan menjadi masalah dalam kehidupan dan pelayanan kita. Dikatakan latihan. Mengapa kita latihan? Supaya kita ada penyesuaian. Dengan penyesuaian itu kita melihat celah-celah dan sisi-sisi mana yang harus kita ambil. Latihan ibadah itu mulainya dari mana? Ibadah pribadi, persekutuan pribadi. Latihan dulu. Lalu dalam kita latihan itu kita akan melihat waktu yang tepat. Apakah kita menggunakannya dengan baik? Lalu itu akan meningkat kepada keluarga, lalu itu meningkatkan kelompok dan jemaat dan dimanapun kita berada. Memang saudara yang dikasih Tuhan tidak gampang. Tetapi perlu dilatih dan perlu dilatih. Saya juga mengasah semangat untuk belajar. Saya bilang mungkin sudah faktor usia tua kali ya. Kalau saya mempersiapkan, kalau belum dekat waktunya, saya baca Alkitab, baca firman Tuhan, kayaknya saya ngantuk, berat sekali kepalanya. Bagaimana bisa dapat? Saya tertarik ada satu video tapi saya lupa ini. Aduh otakku, bangun otakku supaya kita dapat bekerja sama katanya. Ada satu anak disuruh hitung sampai 11, dihitung sampai 10 dia sudah terganggu dia. 11 dia sudah tidak bisa hitung. Akhirnya guru katakan, kamu harus berdoa. Baru dia katakan, aduh otak, kita harus kerjasama, kita harus pintar berhitung. Kadang-kadang saya katakan, aduh kita harus belajar, kita harus bisa. Tapi dengan berjalannya waktu kita latihan, maka berjalan dengan baik. Seorang yang berhasil, bukan karena dia langsung tampil, tetapi dia perlu latihan. Strategi apa yang dilakukan. Dalam ibadah kita juga demikian, jikalau kita mau menjadi pelayan Kristus yang baik itu adalah perlu kita melatih diri kita. Dengan latihan-latihan yang kita kerjakan itu akan menolong kita untuk menjadi pekerja Kristus yang baik. Makanya di sini dikatakan seperti seorang olahragawan. Harus berlatih dan berlatih. Memang kami senang olahraga, waktu di Gorontalo juga kami sering olahraga dan ada waktu olahraga. Satu hari kemarin ajak ibu pergi olahraga, 1 malam 2 malam tidak bisa tidur, pegal dia katanya. Kenapa? Baru olahraga, tapi dulu kita olahraganya jalan berapa kilo itu tidak jadi persoalan. Karena tidak latihan dan perlu dilatih lagi. Sesuatu yang kita lakukan kalau tanpa latihan maka akan jadi beban dalam kehidupan kita. Baik itu pelayanan firman Tuhan, apapun bentuknya itu adalah perlu latihan. Oleh karena itu, supaya kita menjadi pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam pelayanan kita juga terlatih dalam hal ibadah. Kalau kita sudah terlatih dalam hal ibadah kita, maka jam 9.30
Kalau kita belum ke gereja, kita pasti akan gelisah. Yang walaupun kita duduk di rumah, kita mau santai, aduh ini kan jam ibadah, kita mau lakukan sesuatu, kita akan gelisah. Kenapa? Itu adalah jam ibadah. Tapi kalau orang yang tidak terdidik dalam ibadahnya, dia sudah santai-santai jam 10. Wih, udah jam 10 ya, seharusnya saya ibadah. Karena dia tidak terlatih dalam hal beribadah. Kita juga istirahat demikian kalau kita, atau tidak jauh-jauh lah sarapan pagi. Kalau orang yang biasa terlatih sarapan pagi jam 7 pagi, sebelum jam 7 itu perutnya sudah krok. Harus makan jam 7 pagi. Kalau sudah lewat jam 7 pagi, maka ada persoalan dengan perutnya. Kalau tidak ada persoalan, perlu dipertanyakan ada apa kegerangan yang mengisinya. Kalau kita tidak ada kerinduan untuk beribadah, lalu kita katakan sudah lewat waktunya kita santai-santai saja, tentu kita katakan ada roh apa yang mengisi kekosongan dalam pikirannya. Tetapi kalau orang yang terlatih dalam ibadahnya, dia selalu ingin bersekutu. Tadi pujian katakan, ku ingin tetap di sini untuk beribadah. Yang lupa Pak Pendeta, sudah selesai ibadah? Enggak, aku tetap di sini beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Kerinduannya. Ya puji Tuhan. Ini adalah kriteria pelayan Kristus yang baik, itu adalah tentang ibadahnya. Dia melakukannya dengan baik dan terdidik. Yang berikut. Kita baca 2-3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ada yang perlu dijelaskan enggak ngerti enggak di sini? Kriteria pelayan Kristus yang baik itu adalah terlatih dalam kehidupan rohaninya. Kehidupan rohaninya bagaimana? Dia harus jadi teladan bagi orang-orang. Kita udah jadi teladan enggak? Ya. Bagaimana dengan kata-kata kita? Bagaimana dengan tingkah laku? Bagaimana dengan kasih? Bagaimana dengan kesetiaan? Bagaimana dengan kesucian? Semuanya harus punya integritas. Fakta integritas. Banyak orang pandai berkata-kata, tetapi kelakuannya tidak seperti kata-katanya. Banyak orang menjadi penasehat, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Kalian harus beribadah 9:30, tapi dia hanya menjadi alarm pengingat, tetapi tidak melakukannya. Dan kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah dari ujung timur sampai ujung timur. Wah, kembali lagi. Sejauh timur dari barat itu diungkapkan. Dari semua binatang, semua sudah didikte. Binatang ini, binatang ini. Dan sampai kepada setan yang anak sampai bertanduk pun sudah dikata-katain. Keluarganya juga dikata-katain sebagai binatang. Wah, kalau gitu ya jadi kebun binatang aja keluarga kita ya. Kamu binatang ini, kamu binatang ini. Jangan sampailah keluar. Kan keluarga kita, kalau orang lain mengatain kita, tunggu dulu, langkain dulu. Ya. Orang lain juga tidak memberani mengatain kita, masa kita sendiri yang menyampaikan hal itu. Ya, kalau kita menyampaikan hal itu, kalau orang mengutip perkataan kita, ya terimalah, jangan marah lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini penting bagi kita. Kriteria pelayan Kristus yang baik itu adalah terlatih dalam kehidupannya. Dia harus menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesuciannya. Dan yang terakhir, ayat yang ke-13, 23. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan. Saya garis bawahi semuanya sangat luas di sini, tapi bagaimana kita itu menjadi pelayan Kristus yang baik itu adalah terpercaya dalam pelayanan kita dengan cara bagaimana kita bertekun, setia, dan taat melakukannya. Setia, taat untuk melakukan
apa karunia yang diberikan kepada kita. Kalau kita tidak taat, maka Tuhan akan mengambilnya kembali seperti talenta. Dipercayakan, tetapi tidak dilakukan, diambil karena ada orang yang lebih terlatih untuk melakukannya. Tapi dalam segala kekurangan kita, jikalau kita mau memulai dan mau berkembang, semakin hari Tuhan memperlengkapi kita untuk semakin hebat dan semakin hebat lagi. Dan oleh karena itu kita dapat menilai diri kita, saya tekun tak untuk pelayanan ini. Mungkin kita katakan ini pelayanan kecil, tidak diperhitungkan. Kembali saya garis bawahi, awal kalimat saya mengatakan bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Dalam tubuh Kristus itu, dalam anggota tubuh inilah punya fungsinya masing-masing. Bekerjalah melalui hal itu dalam segala kekurangan kita, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Yang terpenting di sini adalah kita harus bertekun. Kalau kita setia dalam pekerjaan perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi kalau yang kecil kita tidak setia, bagaimana Tuhan mempercayakan yang besar dalam kehidupan kita? Kita akan menjadi berpikir, aduh sayang juga ya. Belajarlah dari hal yang kecil. Kalau kita sudah belajar dari hal terkecil yang kita bisa lakukan, maka kita termasuk dalam golongan pelayan Kristus yang baik, yaitu terpercaya dalam pelayanan kita. Tentu ini menjadi kerinduan bagi kita setiap anak-anak Tuhan, bahwa kita ingin terpercaya di dalam pelayanan kita. Menjadi sebagai penutup bagi kita adalah, jadilah pelayan Kristus yang baik. Pelayan Kristus yang baik itu adalah harus terdidik dalam pengajaran, terlatih dalam ibadahnya, terpandang dalam kehidupannya, dan terpercaya dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur hari ini diingatkan tentang bagaimana kami menjadi pelayan Kristus yang baik. Hal itu akan ditentukan bagaimana sikap kami kepada Tuhan di dalam pelayanan kami. Dan bagaimana kami mendasari pelayanan kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami sebagai umat Tuhan memberi diri kami untuk lebih giat lagi, sehingga kami dapat menjadi pelayan Kristus yang baik dengan melihat bagaimana dengan pengajaran kami, bagaimana dengan kehidupan kami, dan bagaimana dengan ibadah kami dan pelayanan kami. Hal itu akan tercermin di dalam kehidupan kami dan dilihat oleh orang, melaluinya Tuhan dipermuliakan. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian di dalam NKI nomor 78. Di atas Yesus Karanghu. Di
Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, ya Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada siang hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan telah pimpin kami dan telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami selalu setia dalam mengiring Tuhan. Untuk itulah Tuhan, didiklah kami untuk kami juga boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang baik dalam setiap kehidupan kami maupun dalam setiap pelayanan kami Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa. Hamba-Mu yang telah Tuhan pakai untuk menjadikan saluran berkat buat kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami hanya berserah kehadirat-Mu, kiranya Tuhan yang akan pimpin dan memberkati dalam setiap kehidupannya maupun dalam setiap pelayanannya. Kesehatannya juga kami hanya berserah kehadirat Tuhan. Kiranya Tuhan selalu tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersama jemaat-Mu di gereja-Mu ini datang ke hadirat Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan pribadi kami, lepas pribadi Tuhan. Apapun usaha dan pekerjaan kami hanya menyerahkan kehadirat Tuhan. Bila kiranya Tuhan akan pimpin dan memberkati kami ya Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak kami maupun saudara kami yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan. Bila kiranya Tuhan juga pimpin dan memberkati mereka ya Bapa, sehingga mereka juga boleh bekerja dengan pimpinan dan anugerah yang dari Tuhan. Kami berdoa juga anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin pada saat ini tidak sempat hadir karena sakit Tuhan. Kami juga hanya berserah kehadirat Tuhan, Engkau yang mengetahui akan keberadaan mereka, apa yang menjadi keluh kesah mereka, sakit mereka Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, biarnya Tuhan yang akan melawat mereka ya Bapa. Sehingga di lain waktu saudara kami juga boleh hadir ke rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini, mungkin sedang bergumul dalam kehidupannya maupun bergumul dalam teman hidup Tuhan. Kami hanya berserah kehadirat Tuhan. Bila kiranya Tuhan juga yang akan memberikan teman hidup yang seiman kepada anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Yang bergumul untuk kesehatannya, dalam pemulihannya juga kami hanya berserah kehadirat Tuhan. Engkau yang mengetahui akan keberadaan kami, maka kami hanya menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk gereja-Mu dalam pelayanan kami sepekan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan pimpin kami, Tuhan akan menyertai kami, walaupun di tengah menyebarnya virus corona ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mampukan kami, Tuhan akan berikan kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh melayani Engkau dengan baik. Ampuni kami Tuhan akan sikap dan tutur kata kami maupun dosa kami ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga menyerahkan untuk ibadah kami. Kiranya Tuhan juga Tuhan berkati pada sekolah minggu yang masih online Tuhan. Kiranya juga Tuhan berkati ibadah youth. Kiranya juga Tuhan berkati Bapa, dan ibadah umum yang kami selenggarakan Tuhan. Kiranya juga Tuhan pimpin dan memberkati ya Bapa. Sehingga kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan saudara kami yang mungkin tidak hadir, kiranya juga Tuhan akan berkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu. Kiranya juga Tuhan berkati apa yang menjadi kerinduan kami di tempat ini Tuhan. Untuk perbaikan rumah-Mu ini Tuhan, kami hanya berserah kehadirat Tuhan. Kiranya Engkau akan menyatukan hati kami, untuk kami juga boleh bergandengan tangan dalam kami memperbaiki rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh menyisihkan berkat-Mu
untuk perbaikan rumahmu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami jalankan ini Tuhan, tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, yang begitu besar kepada kami, tapi kami memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila kiranya Engkau yang akan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan pimpin dan memberkati kami ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk lingkungan kami di tempat ini, kami hanya berserah kehadirat Tuhan. Bila kiranya Tuhan yang akan pimpin dan memberkati, berikan kedamaian, ketentraman di lingkungan kami ya Bapa, sehingga tetangga kami, kanan kiri dan belakang kami, kiranya mereka juga boleh menghormati kami, dan kami juga boleh menjadi berkat buat mereka, dan bukan menjadi batu sandungan juga buat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami juga menyerahkan ke tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, Engkau yang mengetahui, Engkau yang telah menetapkan dan Engkau yang telah memilih pemimpin-pemimpin bangsa kami. Maka dari itu Tuhan, kami hanya berserah kehadirat Tuhan. Ini juga Tuhan akan memberkati, khususnya Pak Presiden kami, Pak Joko Widodo, dan wakilnya juga kami hanya berserah kehadirat Tuhan. Kiranya dalam penanganan penyebaran COVID-19 ini Tuhan, bila apa yang menjadi kerinduan dari pemimpin bangsa kami, yaitu untuk kesehatan seluruh rakyatnya Tuhan, bila kiranya juga Tuhan akan berkati vaksin yang sudah ada Tuhan, kiranya juga itu boleh dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan untuk bangsa kami ya Bapa. Kami berdoa untuk bencana alam yang ada di negara kami Tuhan, yaitu gempa bumi, tanah longsor, banjir. Kami hanya berserah kehadirat Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mungkin terdampak musibah ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkati, berikan kekuatan sehingga saudara kami itu boleh bangkit dalam keburukannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan kesehatan seluruh bangsa kami ini dalam penyebaran COVID-19. Tuhan, kami berdoa untuk tim dokter, perawat juga yang ada di garis depan dalam memberantas virus ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan pimpin dan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur dan doa kami yang jauh dari sempurna, dan kami mau menyempurnakan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Nanti untuk doa penutup dan doa berkat saya minta kesedia daripada hambanya Bapak Gembala, dan saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan dengan pujian, segala perkara dapat kutampung. Memenuhi keperluanku.
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kami bersyukur atas kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dalam pertolongan Tuhan. Kami bersyukur ada waktu untuk membuka mulut kami mengagungkan kebesaran Tuhan, mendengar kesaksian daripada anak-anak Tuhan, menaikkan setiap doa-doa syafaat kami, belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, memberikan yang terbaik daripada kami untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan tiba saatnya kami untuk pulang ke rumah kami masing-masing untuk melakukan aktivitas kami sepanjang sepekan ini. Menyerahkan seluruh jemaat dalam aktivitas mereka, kesehatan mereka dan pekerjaan mereka, keluarga mereka senantiasa dalam lindungan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkan mata rohanimu kepada Dia yang adalah sumber berkat. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi saat teduh, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.